Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'azim sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min masyaitonir syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali Allah pertemukan kita di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap tapak langkah yang kita ayunkan menuju masjid yang mulia ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan juga hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, keistiqomahan untuk hadir di majelis ilmu akan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tiada lupa mari kita senantiasa junjungkan kepada suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Maka tidak ada salahnya untuk sama-sama kita mengirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk para pejuang bangsa, para pembesar bangsa, para guru bangsa, para pejuang yang telah merebut, mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan. Dan juga kita tujukan kepada para pemimpin kita, para pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk menjadikan bangsa Indonesia negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likunnatin salihah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita tujukan kepada pengarang kitab yang sudah sama-sama kita pelajari, kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah, yaitu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, dan juga kepada guru kami yang telah memberikan doa kepada kami, Al-Ustaz Muhammad Amri Azbatkan, dan juga para guru-guru beliau. Juga kita tujukan kepada seluruh guru-guru kita yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa likunnatin salihah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah agar dalam setiap sisi kehidupan kita, ada dalam setiap saat kita akan tersambung dengan Rasulullah SAW. Ketika amalan-amalan kita, ketika perbuatan kita sandarkan kepada Rasulullah SAW, kita berniat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka setiap kegiatan yang kita laksanakan, baik itu makan, minum, duduk, cara kita bergaul dengan masyarakat,
cara apapun itu ibadah kita, maka insya Allah itu semua akan dihitung sebagai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara duduk Rasulullah SAW. Duduk ibadah kita sudah tahu bersama ada 4 cara duduk ibadah, yaitu iftirash, tawarruk, tarabbu, dan juga iq'a'. Nah, ini iq'a' dan juga iftirash ini juga yang nanti akan kita bahas. Cara duduk Rasulullah SAW ketika beliau makan adalah dengan kedua cara itu, yaitu duduk iq'a' dan juga duduk iftirash. Kita sudah belajar bersama, duduk iftirash adalah duduk di antara 2 sujud, seperti duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk iq'a' ini juga yang jarang kita praktekkan, ini juga sebenarnya sunnah juga ketika kita sedang melaksanakan sholat, duduk di antara 2 sujud, ada boleh juga iq'a', boleh juga iftirash. Kita sudah pelajari bersama. Yang selanjutnya langsung saya ke pembahasan pertama tentang hadis cara makan Rasulullah SAW. Dari putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Ini Rasulullah SAW menjilati, ini yang mungkin jarang kita lakukan. Abu Isa berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh selain Muhammad bin Bashar, dan ia mengatakan Nabi SAW menjilati jari jemarinya yang 3. Artinya apa? Rasulullah SAW itu kalau makan dengan 3 jarinya, jari tengah, jari telunjuk, dan jari ibu jari. Ada tiga jari yang beliau gunakan untuk makan. Tapi ini catatannya adalah kalau kita makan yang terlalu berkuah juga nggak bisa ya. Ini makanan biasa yang agak besar, mungkin roti atau dan lain sebagainya, itu beliau makan dengan jari yang 3. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau menjilati setelah selesai makanan habis semua, kemudian beliau menjilati jari beliau yang 3 ini. Hadis selanjutnya dari Anas, beliau berkata, apabila Nabi SAW selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Ini sudah ada 2 hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika makan itu menjilati jari jemarinya, bukan tentang jijik dan lain sebagainya, tapi Rasulullah SAW itu sangat menghargai makanan. Sampai sisa-sisa makanan di dalam yang ada menempel di jari jemari pun beliau sampai jilati, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan sampai segitunya. Rasulullah SAW itu menghabiskan seluruh anugerah yang memanfaatkan atau memakan seluruh yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kepada kita. Kadang-kadang kita kalau sholat kajian begini, teh atau apa, kita tinggalkan begitu saja. Ini yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau memang atau kadang makanan kita sering mencela makanan, kalau kita lagi bertamu ke orang atau mungkin masakan istri kurang apa, kadang kita terlalu sering mencela makanan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan sampai nanti mungkin bahasan mudah-mudahan sampai. Salah satu lauk yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah cuka. Hanya cuka saja, tapi itu karena Rasulullah SAW sangat menghargai makanan. Beliau saat itu sedang berkunjung ke rumah sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah ada makanan di sini? Tidak ada ya Rasulullah, hanya cuka yang saya punya. Nah, ini Rasulullah saking menghargai sahabatnya itu, tidak mencela makanannya. Rasulullah berkata, sesungguhnya cuka ini adalah makanan terbaik. Maksudnya apa? Ya, selain itu juga masih banyak, tapi Rasulullah SAW cara menghargai sahabatnya yang hanya punya, istilahnya tidak punya lauk lain selain itu. Beliau langsung berkata, sesungguhnya makanan yang terbaik adalah al-khallu atau cuka. Tapi wallahu alam,
cukanya dulu di Arab atau dengan di sini tuh apakah sama dan tidak gitu. Ada yang mengatakan al-khallu itu cuka itu dari saripati anggur. Jadi kalau di sana memang enak, beda dengan cuka yang di sini ya. Ini kalau itu kita terlalu asam atau apa. Dan ini juga harus dipahami ya. Jangan-jangan nanti pulang dari sini makan siang atau di meja cuma ada cuka aja. Ibu-ibu udah nggak masak lagi, udah cuka aja di atas meja. Ada suami nanya, masak apa mah? Itu cuka. Kan kita ngamalin tadi yang kita belajar tadi. Nah, bukan seperti itu. Artinya Rasulullah SAW itu sangat-sangat menghargai makanan yang tersaji untuk beliau. Kemudian juga hikmahnya kenapa beliau sampai Rasulullah SAW menjilati jari-jari beliau, bukan karena beliau itu kekurangan makanan, tidak sama sekali. Kita masih ingat bersama-sama bagaimana ketika perang Khandaq Rasulullah SAW ketika Jabir bin Abdullah melihat beliau sangat kelelahan, sangat kepayahan pada waktu itu, kemudian beliau Jabir bin Abdullah pulang menemui istrinya. Wahai istriku, adakah yang bisa kita masak untuk Rasulullah SAW untuk pasukan yang sedang menggali pari? Kurang lebih bahasa seperti itu. Kemudian istri Jabir bin Abdullah, kita hanya punya seekor kambing, itu pun yang sangat kurus. Kemudian Jabir bin Abdullah izin pada istrinya untuk menyembelihnya, kemudian menyembelih dan menghidangkan kepada ingin menghidangkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai masak, Jabir bin Abdullah pergi menuju Rasulullah SAW, mengundang Rasulullah SAW untuk ke rumahnya. Wahai Rasulullah, aku ada makanan tapi hanya sedikit, jadi aku mengundang engkau untuk ke rumahku. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Kemudian mendengar seperti itu, Rasulullah SAW yang pada saat itu pasukan yang begitu banyak sedang menggali Khandaq, ada yang meriwayatkan 300, ada yang meriwayatkan sampai 1000. Ini dipanggil semua oleh Rasulullah SAW. Wahai para sahabat, Jabir bin Abdullah sedang masak untuk kita. Mari kita ke rumahnya. Bagaimana paniknya seorang Jabir bin Abdullah, padahal yang dimasak hanya seekor kambing itu pun kurus sekali. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya sampai rumah jangan engkau buka penutup dari makanan itu. Kalau kita tudung saji itu, jangan buka dulu tudung sajinya, biarin aja. Kemudian Jabir bin Abdullah juga tidak membuka. Kemudian Rasulullah SAW mengambilkan sendiri. Seluruh sahabat ada yang meriwayatkan 300, ada yang sampai 1000 meriwayatkan, mengambilkan makanan sendiri untuk para sahabat itu. Dipanggil satu-satu, diambilkan sampai seluruh pasukan itu semuanya kenyang. Dan selesai makan pun Jabir bin Abdullah masih melihat di tempatnya masih sama, masih banyak sama. Itu Rasulullah SAW menjalani makanan bukan karena beliau kekurangan, bukan karena tidak ada makanan. Kalau beliau meminta aja langsung apa juga jadi gitu. Tapi inilah Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain ada juga yang menyebutkan bahwa salah satu makanan yang disukai Rasulullah adalah paha kambing, ya, paha kanan. Kemudian saat itu hanya satu ekor kambing saja yang disembelih. Kemudian dari sahabat mengambilkan untuk beberapa sahabat, 3 sahabat, termasuk Rasulullah, 4-nya sudah dihidangkan untuk para sahabat dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, tolong ambilkan lagi paha kambing. Kemudian sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebenarnya ada berapa sih kalau paha kambing itu? Karena sudah dihidangkan 4 gitu, kan sudah nggak ada lagi istilahnya, kata sahabat itu. Terus kata Nabi SAW, sesungguhnya jika engkau tidak bertanya seperti itu, jika engkau mengambilkan saja, niscaya ini akan masih ada terus. Nah, inilah kemudian Rasulullah SAW yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga kita ingat ketika hijrah
Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar dan juga salah satu penunjuk jalan, saya lupa namanya. Beliau mampir ke tempat dua orang kakek nenek yang sudah sangat renta dan meminta minum. Dan ketika di sana yang dua kakek nenek ini hanya berkata kepada Rasulullah SAW, hanya ada kambing kurus yang ada di saya dan tidak bisa diperah susunya. Kemudian Rasulullah SAW izin untuk memerah susunya, dan apa yang terjadi? Ternyata susu yang keluar dari kambing itu sangat banyak sampai Rasulullah kenyang, sampai Abu Bakar dan juga sahabatnya kenyang, dan juga diberikan kemudian pada si tuan si kakek nenek itu. Dan setelah itu kambingnya pun menjadi besar, menjadi subur. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Tapi kenapa dengan kelebihan seperti itu Rasulullah SAW masih saja setelah selesai makan beliau tetap menjilati jari jemarinya, dan bahkan di riwayat lain ada yang dijilatkan kepada para sahabat. Jadi ketika kalau beliau setelah makan itu jarinya dijilatkan kepada sahabat. Sahabat juga ada yang minta gitu, menjilat untuk tangan Rasulullah SAW. Dan ini ya jangan coba kita amalkan. Sama istri kita lagi makan, sama istri kita mana gitu, kita jilat, nih, enggak gitu juga. Bisa kira-kira gimana itu? Istri kita. Iya, catat ya Pak. Ini yang diriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menjilati jari jemarinya yang tiga, yaitu ibu jari, telunjuk, dan juga jari tengah. Selanjutnya di hadis berikutnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri lagi. Kemarin kita sudah bahas, kalau di Depok namanya jadi Sufyan Suri. Ini mengambil keberkahan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dari Ali bin Al-Aqmar, dari Abu Juhaifah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Nah ini Rasulullah SAW, kalau saya itu makan tidak bersandar. Jadi ini yang nyandar-nyandar kalau sembari makan minum, kalau mau itu Rasulullah. Tapi ini juga tidak makruh ya. Ini derajatnya tidak salah makruh, tapi Rasulullah hanya beliau berkata kepada para sahabat, kalau saya makan itu tidak dengan bersandar. Bagaimana bersandar itu? Para ulama mengatakan bahwa bersandar itu ada tiga. Yang pertama adalah seperti biasa bersandar di kursi. Kalau kita biasa ada tempat makan kita, meja kursinya ada sandarannya. Nah itu Rasulullah tidak bersandar seperti itu ke kursi, ataupun yang kedua dengan bersandar dengan tangan, misalnya gitu. Nih sambil gini makan. Ini kurang menghargai makanan dan menurut ulama ini terlalu menikmati dunia. Padahal Rasulullah SAW itu sama sekali tidak menikmati dunia. Rasulullah SAW lebih mementingkan akhirat, bagaimana beliau sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah, yang pertama tadi tidak bersandar di bangku, yang kedua tidak bersandar dengan tangannya begini atau begini atau begini. Beliau tidak seperti itu, tidak. Kemudian yang ketiga adalah diartikan oleh ulama termasuk bersila seperti ini bersandar. Wallahu a'lam apa dasarnya. Bersila kemarin kita sudah pelajari istilah adalah tarabbu, duduk tarabbu. Ini Rasulullah SAW tidak bersandar dengan makan dengan tidak bersandar. Yang ketiga adalah termasuk bersila ini. Wallahu a'lam, ini para ulama mengartikan tidak bersandar juga dengan bersila, duduk bersila. Ini kenapa? Kembali karena memang Rasulullah SAW itu kalau kita bersila ini sudah nyaman sekali, nyaman banget pokoknya. Kita kemungkinan akan banyak kalau kita makan dengan posisi duduk yang
yang sangat nyaman ini. Itu tentang tidak amma ana, kalau saya makan itu tidak bersandar. Ini tentang penjelasannya. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang selanjutnya adalah dari putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, beliau berkata Rasulullah SAW makan dengan jari jemarinya yang 3 dan menjilatinya. Ini masih sama dengan dua hadis yang di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Mus'ab bin Sulaim bercerita kepada kami, beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW datang dengan membawa kurma. Lalu aku melihat beliau makan dalam keadaan duduk di atas pantatnya dengan menekuknya kedua lututnya karena rasa lapar. Jadi ini diriwayatkan Rasulullah SAW ketika itu sangat lapar. Ini Rasulullah juga lapar, manusia seperti kita juga. Kemudian karena saking laparnya, Rasulullah SAW ketika dihidangkan kurma, beliau duduk di atas kedua pantatnya. Artinya apa? Duduk ika' tadi yang kita sudah pelajari bersama. Ini kedua telapak kakinya ditekuk, kemudian begini, Rasulullah langsung makan. Saking laparnya karena sudah dihidangkan kurma. Ini cara makan Rasulullah SAW, yaitu duduk dengan ika dan juga duduk dengan jadian. Jadian itu gimana? Kita sudah pelajari bersama kemarin juga. Kalau kita ini duduk ika, yang ini juga diperbolehkan dalam ketika kita sholat. Duduk seperti ini boleh, duduk di antara dua sujud seperti ini juga boleh. Kemudian tadi Rasulullah makan juga dengan jadian. Duduk kakinya, telapak kakinya diluruskan ke belakang. Ini Rasulullah SAW duduk juga seperti ini ketika beliau makan. Lalu bagaimana yang kita banyak tahu kalau cara makan Rasulullah SAW ditekuk kakinya satu. Kalau santri-santri biasanya begitu. Nah, gitu. Ini adalah penjelasan dari Imam Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Al-Aini menjelaskan cara duduk Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa yang tadi begini duduk, ini karena kalau lama pegel juga ya. Maka Imam Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Aini menjelaskan kepada kita bahwa boleh duduk juga seperti ini. Ini juga yang diajarkan para ulama. Kaki kiri pantat kita duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanannya ditekuk. Nah, seperti ini makan seperti ini. Tapi ini agak ribet ya. Ini Rasulullah SAW makan tidak pernah pakai meja kursi, apalagi meja yang kalau sekarang masya Allah bagus-bagusan ya. Meja udah bagus, masih beli lagi untuk bisa. Rasulullah SAW itu pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Rasulullah SAW itu masya Allah, apa sih yang beliau nggak bisa gitu, kalau beliau mau. Tapi beliau memilih untuk sangat sederhana. Ini juga yang harus kita jadi counter attack. Kalau Rasulullah SAW itu sering diejek dengan istrinya banyak. Ada yang heteroseksual, masya Allah. Rasul kamu, Nabi kamu, istrinya kan banyak, 9 bahkan 11 ada yang berbeda. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan raja-raja yang lain, mengenal dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman bahkan sampai 100.000 bahkan ada riwayat. Kemudian dengan raja-raja yang lain bagaimana? Raja di Indonesia saja ada yang sampai ratusan itu baru raja di Indonesia. Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang punya segalanya? Beliau hanya 9. Dan ini juga yang jarang diceritakan, bagaimana makan Rasulullah SAW. Apa yang beliau makan sebagai yaitu pemimpin, apapun yang beliau mau. Dan juga sahabat-sahabat beliau, siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf, kekayaannya seperti apa. Tapi beliau ya seperti ini, makannya hanya, nanti kita sudah bisa bahas bagaimana roti Rasulullah SAW yang hanya dari gandum yang kasar, bukan gandum terbaik. Bagaimana beliau juga punya mantu yang sangat-sangat kaya, Utsman bin Affan. Tapi beliau tidak mengandalkan mantunya, tidak mengandalkan sahabatnya untuk
beliau jadikan sandaran untuk beliau minta-minta. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW lebih memilih untuk sederhana, lebih memilih untuk apa adanya. Untuk urusan dunia beliau Masya Allah luar biasa. Ini yang kita patut teladani dari Rasulullah SAW. Baik, yang selanjutnya ada riwayat lain juga yang ini tentang duduk iftirashi tadi. Jadi ada riwayat yang menyatakan pada saat itu Rasulullah SAW sedang makan, kemudian datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang duduk iftirashi, duduk di antara dua sujud. Kita sudah pelajari duduk di antara dua sujud. Dimana duduk seperti ini bagi kaum Arab adalah duduk yang aneh. Kemudian Arab Badui itu beliau berkata, wahai Rasulullah, engkau ini sedang duduk apa? Kok duduk engkau seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ini duduknya duduk ada iftirashi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Arab Badui itu, saya ini makan tidak bersandar. Kemudian adapun saya nggak mau makan bersandar. Saya ini hanya seorang hamba. Saya duduk seperti duduknya hamba. Saya makan seperti makannya hamba. Artinya apa? Kalau kita lihat ibaratnya seorang pembantu yang makan dengan berbarengan dengan tuannya, makan dengan tuannya. Nggak mungkin kalau seorang pembantu itu akan duduk sama seperti itu. Duduknya pasti kebanyakan di bawah dan juga duduknya agak nunduk gitu. Nah ini Rasulullah SAW juga. Kalau saya makan tidak bersandar, saya tidak mau makan bersandar. Saya ini hanya hamba. Saya duduk seperti duduknya hamba. Nah yang duduknya duduk seperti hamba ya seperti ini, tidak bersila, tidak mengangkat kaki dan lain sebagainya. Ini riwayat tentang bagaimana cara makannya Rasulullah SAW. Kemudian di riwayat lain juga kita bisa pelajari bersama, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa mengambil makanan itu disunahkan adalah dari pinggir, tidak boleh, tidak dianjurkan dari tengah. Ketika kita makan di piring, dari pinggir nanti ke tengah. Pun juga kalau ambil nasi, ini kita yang suka lupa nih. Ambil nasi di magicom, ambil nasi di tempat nasi, kadang-kadang kita tengahnya yang kita ambil. Nah, ini yang kurang tepat. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, nah ini fungsinya kalau kita belajar, kita ngaji, setiap apa yang kita lakukan ini bisa jadi bernilai ibadah. Kita niatkan, kita mengikuti Rasulullah SAW, mengambil makanan dari pinggir. Dari sisi pinggir baru ke tengah. Kemudian selanjutnya adalah tentang menjilati jari. Tadi ini saya terlupakan. Juga diriwayatkan sunnah juga untuk menjilati tempatnya, piringnya. Apalagi kalau biasanya kalau udah makanan yang bumbunya enak gitu. Ini sunnah juga kita jilati. Dan ada yang meriwayatkan nanti tempat makan itu akan memintakan ampun kepada kita. Ini piring ya kita pakai, kemudian kita bukan berarti piringnya diambil dijilat bukan ya, tapi dipakai jari kita, sisa-sisa makanan kita ambil dengan tali telunjuk, kemudian dijilat, dihisap seperti itu. Ini juga diriwayatkan sunnah juga dilakukan. Kemudian insya Allah nanti tempat makan kita akan memintakan ampun kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang cara makan Rasulullah SAW yang kita bisa ikuti, kita bisa pelajari. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau bisa makan dengan 3 jari, silakan, bagus, kita ikuti Rasulullah. Kalau tidak bisa makan 3 jari, juga 5 jari. Ini saya juga lupa ini. Daurah pada saat pembahasan ini agak panjang memang, bisa saran waktu itu. Termasuk juga kenapa sih kalau orang bilang jijik makan dengan tangan kemudian dijilati. Ini tangan kita ini adalah asal kita sudah bersihkan, tangan kita ini adalah sarana terbaik untuk kita makan. Sebaik apapun piring sendok yang kita pakai,
di restoran mahal sekalipun, di hotel bintang berlima sekalipun, bintang 5 sekalipun, pasti itu adalah bekas orang lain. Kita tidak tahu juga bagaimana cara karyawan itu membersihkan, pasti bersih ya. Tapi minimal itu bekas orang lain. Kalau tangan kita nggak mungkin bekas orang lain. Tangan kita ya kita sendiri yang pakai itu. Sebaik apapun piring, sebaik apapun sendok, pasti bekas orang lain. Maka yang terbaik adalah menggunakan jari kita. Ini kalau kita bisa praktekkan, bagus. Kita niatkan, kita mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang saya masih ingat juga Imam Al-Ghazali yang waktu kajian Ustaz Farhan ya, bagaimana beliau kalau minum itu 3 kali. Yang pertama adalah minum dengan mengucap Bismillah. Kemudian yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillahirrahmanirrahim. Atau cara kedua, ini yang diajarkan, ini yang kita dapatkan cara minum Rasulullah SAW. Jadi ada jedanya. 3 kali pertama itu ada jedanya. Bismillah, Alhamdulillah, dijeda, kemudian Bismillah lagi. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, belum, Bismillah, Alhamdulillah, habis Pak. Mau praktek lagi nggak ada ini. Nah, itu seperti itu cara minum Rasulullah SAW. Kita bisa praktekkan bersama. Ada 2 cara seperti tadi, Bismillah, dan saya diajarkan juga untuk membaca sholawat. Bismillah ketika masuk, nah ini habis tapi ini masih ada. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ketika menelan wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian baru alhamdulillah. Ini 3 kali. 3 kali dulu, baru setelah itu silahkan mau saking hausnya langsung gelek-gelek juga itu Bapak. Tapi geleknya itu 3 kali ya. Jadi dikasih jeda, jangan ketika minum itu kita sambil bernafas dan minum gelek gitu. Tapi 3 kali. Terus kemudian tidak boleh bernafas itu di dalam tempayan ketika kita makan, kita minum kemudian sambil nafas itu. Tapi dikasih jeda, tidak minum, tidak bernafas ketika kita minum. Kelek 3 kali, kemudian dikasih jeda, baru dilanjutkan lagi. Ini adalah salah satu yang diajarkan kepada kita dari ulama, cara minum Rasulullah SAW. Sudah jam 6. Mungkin ini dulu yang kita bisa bahas. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bisa bertemu kembali dari majelis ilmu untuk sama-sama insyaallah kita membahas tentang apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lauk apa yang menjadi kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengikutinya. Salah satu terus yang mungkin juga sudah saya sampaikan adalah labu. Labu adalah salah satu makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masak labu, kita niatkan untuk mengikuti apa yang sangat disukai Rasulullah SAW. Sahabat ketika mengetahui Rasulullah sangat suka labu, maka sahabat itu ada yang tidak pernah melepaskan labu dari lauk beliau. Ini saking cintanya. Kita juga sudah pelajari bersama bagaimana cintanya para sahabat sampai larangan menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Kita itu sedang di majelis, turun perintah Allah untuk melepaskan, untuk membuang cincin emas yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan cincin emasnya, membuangnya, kemudian diikuti para sahabat, tidak pakai pikir AIU. Ketika para sahabat melihat Rasulullah membuang cincinnya, para sahabat pun segera melepas cincinnya dan juga membuangnya. Ini adalah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Saking mulianya Rasulullah SAW, berharap mudah-mudahan kita juga bisa meneladaninya sedikit-sedikit, sunnah-sunnah kecil yang kita bisa amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu
bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang insyaallah akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.